Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami, saya sendiri atas nama Yuda Bakti Kartika dan teman saya Wahyuma Agung Kurniawan dari Prodi D3 Keperawatan. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang pidato. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapat atau menyatakan gambaran suatu hal. Pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Tujuan pidato yang pertama, 1. Informatif, bertujuan untuk menyampaikan informasi keterangan kepada pendengar. Contohnya, topik pidatonya yaitu cara bertanam secara hidroponik. Yang kedua, persuasif, bertujuan untuk mengajak atau membujuk kepada pendengar. Contohnya pidato kampanye, pidato keagamaan. Yang ketiga, argumentatif, bertujuan ingin meyakinkan pendengar. Contohnya pidato pentingnya perkembangan pariwisata. Yang keempat, deskriptif, bertujuan ingin menggambarkan suatu keadaan. Contohnya pidato peringatan Sumpah Pemuda. Yang kelima, rekreatif, bertujuan ingin menghibur pendengar. Contohnya pidato pesta dan perayaan. Fungsi pidato yaitu 1. Mempermudah komunikasi antar atasan dan bawahan. 2. Mempermudah komunikasi antar sesama anggota. 3. Menciptakan keadaan yang kondusif di mana hanya ada perlu satu orang yang melakukan orasi. Unsur pidato yang pertama, pembaca. Yang kedua, bahan atau materi. Yang ketiga, pendengar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Wahyuma. Metode berpidato. Yang pertama, metode impromptu adalah pidato yang dilakukan secara mendadak. Yang kedua, metode menghafal adalah pidato dengan membuat atau mempersiapkan sebuah teks pidato terlebih dahulu. Yang ketiga, metode naskah adalah metode yang menggunakan atau membaca teks yang sudah dipersiapkan. Yang keempat, metode extemporanean adalah metode pidato tanpa membuat teks tapi hanya menata hal penting yang akan disampaikan. Sikap dasar berpidato. Yang pertama, sikap positif terhadap bahasa. Dalam hal ini tentu saja bahasa Indonesia yang dipakai dalam teks. Wawasan yang luas tentang bahasa baku dan mampu menggunakannya secara baik. Memahami prinsip dasar komposisi dan retorika sehingga mahir dalam menyusun teks. Kemampuan nalar sehingga mampu mengimplementasikan pokok permasalahan secara konkret. Kemampuan dan kepedulian sosial sehingga mampu menangkap pokok permasalahan. Langkah-langkah penyusunan teks pidato. Yang pertama, menunjukkan tujuan. Yang kedua, menganalisis pendengar. Yang ketiga, menentukan pokok topik pidato. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, membuat kerangka pembicaraan. Struktur susunan pidato. Yang pertama, pembuka. Susunan pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, isi pidato, penutup.